Keluar nggak Bapak Ibu sekalian? Halo? Assalamualaikum. Keluar nggak Bu? Ini gambarnya Bu. Nah, tuh. Ustaz, Udah keluar belum di layarnya? Ustaz. Keluar ya? Kalau kelihatan di layar itu ada gambar. Dari Al-Quran belum keluar Ustaz. Gak apa-apa, saya pakai Al-Quran aja. Ya, nggak apa-apa. Siap. Oh iya, ada. Ada Pak Ada ya? Ya. Ustaz, ada. Ya. Apa nih, Mah? Oke. Baca. Jadi di situ ada digambarkan ayat 1 Iya, ada. ya. Digambarkan ayat 1 kelak suatu hari akan terjadi hari kiamat tuh. Ya, ada halilintar di situ ya. Ada halilintar, ada Beliung. puting beliung. Nah, itu tampak di bawah sebelah kiri ada tabung gas. Tabung gas meledak jadi menghancurkan seluruh rumah gitu ceritanya. Ya. Halilintar itu untuk kata kait hal ataka gitu loh Pak. Jadi kalau halilintar hal kita ambil halnya hal ataka gitu ya. Hadisul Gosya itu dari kata gas, tabung gas, Gosya gitu ya. Ingat halilintar, ingat tabung gas, hal ataka, hadisul Gosya gitu ya. Yuk kita baca bersama-sama 3 kali ya. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Oke, cakep. Lagi. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Oke, ataka di situ taknya dibaca panjang, 2 harokat ya. Karena ada harokat yang berdiri ya, fathah yang berdiri. Hadisul, hadi juga dibacanya panjang karena apa? Di situ ada mad. Ya, hukum mad itu dibaca panjang, 2 harokat. Ya, termasuk al-ghasyiyah. Huruf goin ya, ada huruf harokat yang berdiri tuh. Dibacanya 2 harokat. Maka dibacanya hal ataka hadisul ghasyiyah. Yuk, 1, 2, 3. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Mantap, keren. Ibu Mariska ngilang ya? Halo? Ada masih. Oh, ada Ibu Mariska. Ibu Mariska bisa baca? Silakan. Yuk, silakan. Hadisul Ghasyiyah. Oke, bagus. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Nah, gitu ya. Nanti tolong bacanya nggak usah terburu-buru. Ya. Ada, Ustaz, ada. Bacanya nggak usah terburu-buru ya. Sinyalnya, Iqra'ul Qur'ana, signal ya. Iqra'ul Qur'ana tartilah. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, perlahan-lahan saja ya. Nggak usah kita diburu-buru dengan waktu ya. Lebih baik 1 ayat kita hafal tapi kita paham artinya, lalu kita jalankan, subhanallah, betul? Daripada kita hafal banyak, ya tidak paham artinya, begitu ditanya apa perintahnya di situ nggak tahu gitu. Ya kita belajar. Oke, dengerin nih ya, karena kita ngapal sama artinya loh. Nah, gimana caranya Ustadz? Dengan gerakan tangan. Nah, kan di bawahnya saya udah tulis tuh. Hal tuh artinya apakah. Jadi tangannya begini nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa begini? Karena membentuk tanda tanya. Nah, ya.
Jadi ketika kita baca hal, itu artinya apakah. Nah, simpen di sini ya. Bayangkan ya, hal artinya apa? Apakah. Nah, ataka artinya datang kepadamu. Ya. Jadi apakah sudah datang kepadamu? Datang gimana sih? Datang, jalan kan datang gitu, jalan kepadamu. Nah, Hal ataka. betul. Hal ataka gitu. Apakah sudah datang kepadamu? Maksudnya kepada siapa nih Pak? Kepada kita manusia. Ya. Karena kan ayat ini buat Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad ajarkan kepada kita, ya, umatnya. Apakah kata Allah sudah datang kepadamu? Gitu ya. Hadisul itu artinya berita. Berita itu saya gini. Berita sini di kuping saya. Di kuping. Di kuping Bu. Jadi kalau ada berita apa sih? Ada berita apa gitu ya. Jadi apakah Hal datang kepadamu berita gitu ya. Hadisul. Al-Ghoshiyah artinya kiamat atau hari kiamat. Gimana gerakannya hari kiamat? Saya gerakannya gini, segen. Gitu. Gitu. Oh, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan? Bayangkan nanti di hari kiamat akan terjadi dentuman besar lagi. Big Bang namanya. Jeger, hancur semuanya. Iya. Berbenturan gitu ya. Berbenturan. Antara langit dan bumi. Boleh juga begini. Begini juga boleh, begini boleh. Begini juga boleh. Silakan. Ya. Tapi kalau begini tangannya sakit nanti. Gini aja nih. Jeger gitu. Nah, perintahnya adalah ketika kita nepuk tangan begini, semakin kita keras, tangan kita kesakitan tuh. Ya, berasa sakit ya. Insya Allah itu akan menambah hafalan kita. Jadi kalau ingat Al-Ghoshiyah, Masya Allah. Al-Qari'ah, apa itu artinya? Al-Qari'ah, hari kiamat juga. Al-Waqi'ah, kiamat juga. Jadi nanti gerakan seperti ini kita pakai buat seluruh Quran nanti. Al-Ghoshiyah, Al-Qari'ah, lagi Al-Waqi'ah, apa lagi? Al-Qiyamah, betul. Bisa ya. Sekarang lihatin dulu nih. Siap. Saya dulu ya, saya baca dulu, nanti lihatin dulu ya. Hal ataka hadisul Ghoshiyah. Tuh, bisa nggak? Coba. 1, 2, 3. Ayo, pelan-pelan. Hal ataka hadisul Ghoshiyah. Ghoshiyah. Ulang lagi. 1, 2, 3. Yo, 1, 2, 3. Hal ataka hadisul Ghoshiyah. Masya Allah. Ya. Kita nikmatin dulu ya. Nikmatin dulu ayatnya. Jangan usah buru-buru. Lagi ya. Hal ataka hadisul Ghoshiyah. Ghoshiyah dari kata huruf G sama H. Ghoshiyah. Nah, Ghoshiyah. Sekarang lagi ya, saya baca artinya nih. Apakah sudah datang kepadamu kabar berita tentang hari kiamat. Masya Allah. Ya, jadi Allah berfirman, apakah sudah datang kepadamu kabar tentang adanya hari kiamat? Ya, kalau saya pernah baca tafsirnya, ternyata pada diri kita sendiri pun ada kabar itu. Yaitu biasanya yang pertama, rambut kita sudah memutih. Nah, itu tanda-tanda. Betul?
Ada nih Jen, ini tanda ini, Masya Allah. Kabar ini. Ada. Ini kabar Bentar lagi berita kiamat. ini. Iya betul ya. Ini kabar berita. Terus apa tuh mata kita kadang-kadang suka baca udah nggak jelas tuh ya. Wah itu udah kabar berita juga. Kuping. Kuping Masya Allah. Kuping itu Ini adalah udah nggak bisa. Udah harus dari deket nih Tat nih bacanya kecil banget ya. kecil banget ya. Udah harus begini bacanya. Iya, kacamata mesti dia. Iya, siap betul. Jadi kalau nanti kita ada orang yang bertanya, emang hari kiamat itu kapan sih gitu ya? Atau udah ada nggak sih kabarnya? Nah, kita bacain ayat ini. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apaan tuh? Emang belum datang kepada kamu kabar itu gitu. Kabar apa? Kabar adanya hari kiamat. Ya, jadi ketika kita sudah bisa baca, hafal, tahu artinya, insya Allah kita bisa nasihatin orang. Gitu. Kita bisa nasihatin orang. Gitu. Ya. Yuk, Bapak Ibu sekalian kita baca sekali lagi ayat 1 surat Al-Ghasyiyah. Saya bacanya gini biasanya. Surat Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 1. Yuk, 1 2 3. Hal ataka hadisul khasyiyah. Masya Allah. Ya, baca artinya. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Masya Allah. Assalamualaikum, Syekh Herman. Assalamualaikum. Masya Allah. Luar biasa ini, Syekh Herman ya. Ini Tajur Halang. Assalamualaikum. Suaranya. Alhamdulillah. Baru sampai nih, baru buka nih. Alhamdulillah nggak apa-apa. Baru ayat 1, insya Allah. Baru ayat 1 ya. Baru ayat 1, tenang aja. Tenang Wasek, nggak ketinggalan jauh. Yang berikutnya lebih dahsyat lagi nih ayat 2 nih, Masya Allah ya. Ini saya kalau baca Al-Ghasyiyah, terus ayat 2 ini dibacakan, ini luar biasa, bergetar hati saya. Kenapa? Wah, Masya Allah nih ayat ini artinya ya. Saya baca dulu ayatnya. Pak Laki ingat, nanti dengerin, ngaji nguping ya. Matanya boleh melihat ke ayat. Silakan ya. Wujuhu yauma izin na'imah. Nah, bisa nggak tuh? 1 2 3. Wujuhu yauma izin khashi'ah. Wujuhu yauma izin khashi'ah. Yuk. Wujuhu yauma izin khashi'ah. Masya Allah. Lagi. Terakhir. Wujuhu yauma izin khashi'ah. Saya pengen dengar suaranya Pak Herman. Silakan Pak Herman, coba. Ayat 2. Wujuhu yauma izin khashi'ah. Yo Pak Herman, silakan. Wah, Pak Herman malah diem gitu. Oh, signal. Biasa. Di Tajur Halang, signalnya suka kemana-mana lo, Jen. Suka ini. Lari-larian. Tangkep. Tuh dia nongol tuh. Tangkep ya, signal tangkep dulu dong. Wah, tuh mantep kan tuh baring. Sinyalnya tangkep, simpen di rumah. Bikinin kamar khusus. Oke, kita baca bareng-bareng deh. 1 2 3. Ayat kedua surah Al-Ghasyiyah. Wujuhu yauma izin khashi'ah. Keren ya. Saya anggap sudah cukup. Nanti bisa diulang-ulang di rumah ya. Coba perhatikan wujuhui. Ya, wujuhui. Ya. Wujuhui itu artinya apa? Wajah-wajah. Wajah-wajah atau di dalam tafsir yang lain banyak wajah. Banyak muka gitu, banyak wajah maksudnya. Ya. Wujuhui, banyak wajah. Jadi gerakannya gini aja udah tuh. Gampang kan, pegang muka kita aja.
Wujuhui gitu ya. Wujuhui banyak wajah. Yauma izin pada hari itu. Hari itu tunjuk aja begini ke bawah. Pada hari itu. Nah, maksudnya hari apa tuh? Hari kiamat. Ya. Wujuhui banyak wajah. Yauma izin pada hari itu gitu ya. Khasyi'ah tertunduk hina. Gimana gerakan tunduk hina? Bayangin ini wajah orang nunduk gitu. Ya. Tertunduk hina. Khasyi'ah. Wujuhu yauma izin khasyi'ah. Bisa? Yuk praktekin ya. Siap. 1, 2, 3. Wujuhu yauma izin khasyi'ah. Lagi 1, 2, 3. Wujuhu yauma izin khasyi'ah. Astagfirullah. Saya Hamzah, saya baca Ain, maaf Ustaz. Siap. Wujuhu yauma izin. Wujuhu yauma izin khasyi'ah. Ya, betul. Cakep. Ibu silakan, Ibu Mariska. Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Nah, keren. Ya, jadi kita baca ya. Wujuhu kata Allah banyak wajah. Ya. Yauma izin pada hari itu. Khasyi'ah, tertunduk hina. Maksudnya dari ayat 2 ini adalah, saya pernah baca tafsirnya, ayat ini bagi orang kafir, Pak, ternyata, Pak. Untuk orang kafir. Ya. Jadi ketika nanti terjadi hari kiamat, wajah-wajah mereka tuh tertunduk hina, lemes mereka. Ya, ternyata kiamat itu ada gitu. Karena mereka selalu menolak. Mana hari kiamat itu mana gitu. Mana sih kiamat itu seperti apa sih? Gitu. Nah, ketika Allah berikan kepada mereka hari kiamat itu, mereka malu, tertunduk hina. Ya. Kocar kacir, mereka kocar kacir. Maka digambarkan di situ ada yang nangis di situ, ada yang jerit-jeritan di situ, ada yang wah pokoknya nggak karu-karuan lah. Kalau suasananya itu di hari kiamat itu yang paling jelas adalah di surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu jelas banget urutan-urutan kiamat itu seperti apa, lalu dalam keadaan seperti apa itu di surat Abasa. Ya. Jadi dalam hari kiamat nanti bayangkan sampai seorang suami aja lupa sama istrinya. Ya. Suami aja lupa sama istrinya. Sama anaknya apalagi. Sama orang tuanya boro-boro. Ingat. Ya. Jadi di hari kiamat semua mencari selamat masing-masing. Ya. Ibarat kata bodo amat yang lain, yang penting gue selamat gitu. Itu dahsyatnya hari kiamat. Bayangin aja ya. Jadi kata Allah banyak wajah ya pada hari itu orang-orang kafir ya yang tertunduk hina karena dahulunya mereka tidak percaya akannya ada hari akhirat. Yuk kita baca lagi ayat kedua sekali lagi ya. 1, 2, 3. Banyak wajah. 1, 2, 3. Wujuhun yauma izin khasyi'ah. Masya Allah. Nah, yang namanya menghafal Al-Quran itu pengulangan, Pak. Repeater. Repeat, diulang-ulang. Berarti kita baca sekarang ayat 1 dan ayat 2. Bisa? Masih ingat yang tadi? Nah, saya mundurin nih. Oh, ya. Yuk, ayat 1 tuh. 1, 2, 3. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma izin khasyi'ah. Masya Allah ya. Sekarang saya mau nanya sama ibu bapak sekalian nih, apa artinya hadisul? Apa artinya hadisul tadi? Mendengar. Berita.
Berita. Berita, Bu. Ya. Salah. Apa Iya. artinya yauma izin? Yauma izin. Apa Hari artinya? ini. Hari itu. Hari ini atau hari itu, Hari. ya. Apa artinya wujuhui? Banyak Wajah-wajah. wajah. Banyak wajah. Wajah-wajah. Apa artinya al-ghasyiyah? Hari apa? Hari Kiamat. apa? Kiamat. Kiamat. Ya. Oke, kita lanjutkan ayat ketiga. Mudah-mudahan cukup nih ayat ketiga. Waktunya sudah cepet amat ya kalau enak ngafal ya, udah jam 9 nih. Masya Allah ya. Emang kalau kita Tiap hari ini mah. Hah? Tiap hari enak begini nih. Iya, Tiap betul. hari. Kalau kita menikmati menghafal itu nggak berasa, Jen. Jadi Iya. 3 ayat, besok 3 ayat. Ya, 10 hari 30 ayat. Selesai. Hmm. Soal Ghasyiyah selesai. Cuma 26 ayat ya. Kalau masuk surga jangan sendirian lah, ngajak-ngajak lah. Cakep, insya Allah. Terus juga kalau masuk duluan, jangan lupa ajak-ajak saya. Gitu ya. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin, amin. Siap, kita Kita apal selalu dulu ayat berdoa. ketiga nih. Amin, amin. Diceritakan di hari kiamat ada seorang perempuan namanya Amalia. Ya. Dia sedang berdiri di antara orang-orang yang sedang kepayahan tuh katanya. Kenapa kepayahan? Dan si Amalia sedang memikirkan nasibnya. Nasibnya itu untuk kata kait nasibah. Amalia itu untuk kata kait amilatun. Nah, jadi gambarnya itu sendiri ada kaitannya dengan ayat. Nah, itu namanya kata kait namanya. Ya. Kata yang Walaupun disambung-sambungkan. Ya. izin tanya, bahwasanya ini hanya sekedar penggambaran saja ya, tidak ada hubungan dengan ayat gitu ya. Oh, tidak ada hubungan dengan ayat. Ini untuk Hanya untuk membantu memudahkan orang. menghafal. Betul, untuk memudahkan menghafal karena otak kanan kita ini, otak kanan itu ternyata lebih suka dengan gambar. Otak kanan itu suka dengan gambar, Jen. Jadi ketika saya sebutkan misalkan sebuah kata gitu ya, Mr. Bean gitu. Kalau ketika saya sebutin kata Mr. Bean, yang terbayang di otak kita pasti pertama kali sosok Mr. Bean-nya. Bukan tulisannya. Betul? Nah, jadi ketika saya bilang Donald Bebek itu kebayangnya apa? Ya sosok Donald Bebek itu. Ketika saya bilang Al-Ghasyiyah itu harusnya terbayangnya sudah tentang hari kiamat. Ya. Siap, kita baca ayat ketiga, yaitu yang berbunyi seperti ini. Ini pendek banget ayatnya. Ya. Cuman ini penjelasan daripada ayat ketiga. Kenapa tadi orang-orang kafir itu mereka banyak yang tertunduk hina. Nanti saya jelaskan. Amilatun nasibah. Nah, shotnya itu tolong ya. Shot itu mulutnya agak shot gitu ya. Shot gitu ya. Amilatun nasibah. Nah, betul. Coba Ibu Mariska bisa nggak urus shotnya? Saya pengen denger. Amilatun nasiyah. Nasibah. Nasibah, Ibu. Oh iya, nasibah ya. Oh iya. Ya, dari kata nasib. Amilatun nasibah. Betul. Betul, kedengeran. Amilatun nasibah. Cakep, mantap Ibu. Ya, Assalamualaikum, selamat datang kepada Nasuha, Bapak atau Akang Nasuha nih. Selamat datang Kang, dinyalain aja semuanya, tombol-tombolnya, nggak usah di mute ya, mute apa mute ya. Oke, langsung ya. Amilatun nasibah, biasain baca, yuk 1, 2, 3, ulangi. Amilatun nasibah. Cakep, sekian. Amilatun nasibah. Ibu Mariska. Amilatun nasibah. Cakep ya. Ini ayatnya pendek, artinya pun pendek ya.
Jadi amilatun itu kan dari kata amal, Pak. Ya, perbuatan. Ya. Amil. Tapi di sini amilatun bekerja keras. Jadi bekerja keras itu tangannya begini saya. Bayangkan seperti kita sedang mengangkat batu. Gitu, bekerja keras. Amilatun gitu ya. Nasibah tuh artinya kepayahan. Kepayahan saya gini. Gosok keringat gitu. Gosok keringat di Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Coba Ibu bisa nggak? Amilatun nasibah. Nasibah. Nah, ya. Kenapa mereka tertunduk hina? Karena bekerja keras lagi kepayahan. Ya, dalam tafsir yang saya pernah baca, jadi mereka dahulunya di dunia mereka bekerja keras. Karena mereka yakin merasa bahwa sesungguhnya dunia inilah surganya gitu. Ya. Jadi mereka merasa bahwa di dunia ini adalah surga buat mereka. Memang betul. Ya. Mereka sekarang Allah kasih lah dengan harta yang berlebih segala macam gitu ya. Karena mereka bekerja keras. Tapi ketika nanti di hari kiamat mereka kepayahan. Itu maksud tafsirnya. Ya. Oke. Sekali lagi yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Amilatun nasibah. Cakep lagi. Amilatun nasibah. Mantap ya. Jadi kata Allah yang ketiga, mereka dahulunya bekerja keras, akhirnya kepayahan. Ya. Baik. Sebelum kita tutup, kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat ke-3. Siap Ibu Mariska, Bapak Nasuha, silakan dihidupin semua layarnya sama mikrofonnya. Yuk kita baca bareng-bareng ngaji. Insya Allah setiap huruf yang kita baca 10 pahala kebaikan. Amin. 10 sebagai penghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yuk. Bismillah sekarang Pak. 1, 2, 3. Surah Al-Ghoshiyah 88 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal hadisul ghasyiyah wujuhu yawma izin khashi'ah amilatun nasibah. Masya Allah. Keren. Pak Nasuha, gimana? Suaranya belum keluar ya? Amilatun nasibah. Masya Allah, itu keren tuh. Dari ayat 1. Dari ayat 1 sampai 3, Pak. Silakan. Teksnya. Nah, tuh teksnya. Silakan. Dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Masya Allah. Keren. Ya. Jadi, Pak Naswa dari mana, Pak? Punten. Jakarta Timur, Pak. Izin, Ustadz. Saya dari Jakarta Timur. Jakarta Timur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kenal Siap. Pak Nasuha. Ya. Siap. Jadi, insya Allah, kalau mau ikutan terus, kita setiap hari Senin dan hari Rabu. Insya Allah. Senin dan Dengan Rabu. Ustadz siapa nih? Saya dengan Ustadz Ari Budiman, Pak. Ini itu yang di bawahnya dengan Ustadz Ari Wibowo itu, Pak. Ini masih kakak saya juga ini. Masya Allah ya. Dan sehat selalu, Pak. Amin.
Jadi begitu Pak Nasuha ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 ayat daripada surat Al-Ghasyiyah. Mangga silakan diulang-ulangin hafalannya ya. Kalau nanti sekiranya lupa dengan gerakan tangannya, silakan nanti ke channel YouTube saya aja ya. Cari aja Basmalah Learning Quran surat Al-Ghasyiyah gitu. Di situ nanti ada video tutorialnya, bisa ditonton dan bisa dipelajarin, lalu di-share sebanyak-banyaknya kepada semua saudara kita yang mungkin mereka pengen belajar ngafal tapi susah gitu Pak Sekjen. Jadi banyak di luar sana mereka sebenarnya pengen banget menghafal Quran, cuman bingung mereka mulainya dari mana, baca aja belum bisa, nulis belum bisa. Tapi dengan metode Masbi ini insya Allah mereka nanti ngafalnya belakangan gitu loh ya. Dengan metode Masbi ini ngafalnya belakangan gitu. Jadi insya Allah hafal dulu, baru nanti kita ajarkan baca dan tulisnya. Begitu caranya ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa berikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hari Senin yang akan datang. Assalamualaikum. Pak Naswa, terima kasih sudah mampir. Siap. Mudah-mudahan bisa nyambung silaturahmi terus. Amin. Pak Naswa ini aja tinggalkan nomor WA di situ. Ada nggak? 08221. Oh, Bapak 08 221. Sebentar ya. Terus 08221 3950 3950 655. 655. Saya ulang ya. 08221 395 050 0655. Iya. Betul ya? Siap, saya simpan. Bapak Jakarta Timur ini di mana, Pak? Jakarta Timur di samping kantor Kementerian Pertahanan, Kemhan, Cawang. Di Cawang, Kemenhan. Oh, siap. Masuk ke Cawang ya, Pak? Ya. Saya dulu orang Jatinegara, Pak. Oh, siap. Jatinegara mana, Pak? Kampung Melayu, Pak. Gang Kober. Oh, iya. Pak. Tahu bunga, Pak. Ini Pak Sekjen ini udah ditutup. Siap, kita ngobrol santai aja sampai habisnya. Iya. Ada sedikit pertanyaan dari saya, Tat ya. Mangga, silakan Pak Sekjen. Mangga. Apa toh? Qiyamah. Khosyah. Ya. Al-Waqiyah. Al-Waqiah. Ada lagi satu lagi apa? Apa? Satu lagi coba. Yang ceritakan tentang kiamat. Banyak. Al-Waqiyah. Di Al-Quran banyak sekali penyebutannya tentang kiamat. Iya, betul. Iya, penyebutan tentang hari akhir itu. Hari akhirat Nah, itu, hari kiamat. Ya. Meskipun intinya sama, bermakna sama, tapi kenapa dengan bahasa Arab yang berbeda? Ya. Jadi penjelasannya di Al-Quran itu bahasanya kalau orang Betawi bilang gini. Nah. Ditempeleng sama kena pipi. Ditabok sama kena pipi. Jadi penjelasannya itu di ilmu Nausorok, Pak. Jadi iya. Ya, jadi bahasa yang paling banyak kosakatanya itu Arab. Yang paling banyak kosakatanya. Ya. Jadi bahasa Arab itu menurut penelitian adalah bahasa yang satu huruf ketika berganti huruf belakangnya saja atau depannya itu udah ganti makna. Udah berganti makna. Itu dahsyatnya bahasa Arab. Makanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Mungkin itu tujuannya Allah. Cuman walau alam
yang saya pelajarin kan masih cetek juga saya ilmunya. Jadi ya benar kata Pak Sekjen tadi. Jadi itu kata kiasan al-waqi'ah, al-ghasyiyah, al-qiyamah. Nah, kalau yang pernah saya baca tentang matematika Al-Quran itu lebih dahsyat lagi Pak Sekjen. Jadi kenapa di Al-Quran itu ada bercerita tentang proses terjadinya manusia. Ini contohnya nggak usah kiamat dulu deh, terjadinya manusia. Terjadinya manusia itu kan awalnya dari sperma, betul? Sperma lalu jadi apa gitu ya, pokoknya nanti dia akan jadi segumpal daging gitu. Nah di Al-Quran itu ternyata ayat-ayatnya itu udah menerangkan itu dari mulai sperma sampai nanti terjadinya itu kolakoh apa gitu namanya gitu, segumpal darah sehingga dia menjadi janin, jadi bayi, jadi manusia. Di Al-Quran ada itu semua, ada penjelasannya. Apalagi penjelasan tentang hari kiamat lengkap pasti lengkap. Nah, jadi kalau al-qiyamah itu, ya al-qiyamah itu yang pernah saya baca tafsirnya, memang itulah al-qiyamah itu suratnya al-qiyamah. Nah, al-qari'ah itu artinya lebih daripada menceritakan dahsyatnya hari kiamat ketika bumi berguncang. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu. Jadi dahsyatnya hari kiamat itu diceritakan surah Al-Qari'ah bahwa bumi berguncang. Nah, kalau di surat Al-Ghasyiyah itu tentang keadaannya, Jen. Tentang keadaan suasana. Suasana orang-orang pada hari kiamat kayak apa sih gitu. Suasana. Tadi kan kita baca tuh, wujuhui. Ya. Kalau surah Al-Waqi'ah, isinya itu menceritakan keadaan hari kiamat tuh nanti ada 2 golongan, ada 3 golongan, ada berapa golongan. Itu nanti kita pelajarin lah. Itu dahsyatnya Al-Quran luar biasa. Jadi, memang kita ambil kesimpulannya, berarti kenapa banyak ayat-ayat yang berisi tentang hari kiamat? Tahu nggak kenapa? Kenapa hari kiamat banyak banget? Bukan banyak, jadi emang Allah menceritakan banyak lah tentang hari kiamat. Karena itu adalah jawabannya adalah yaitu tadi pertanyaannya adalah pertanyaan apakah sudah datang kepada berita tentang Khosyah itu jadi ketika manusia dikasih kabar ini belum jelas apa sih itu kiamat, dijelasin lagi apa sih hari kiamat, jelasin lagi gitu. Makanya mustahil soal makhluk dalam hal ini manusia begitu ditanya apakah sudah datang kepada berita tentang Khosyah hari kiamat, nah di sini belum pernah datang ke saya, sementara dalam Al-Quran udah berapa surat. Kesimpulannya berarti kau tidak mempelajari Quran. Tidak mempelajarinya. Yang itulah makanya semua teguran cerita tentang kiamat ini adalah ini sebenarnya cerita untuk kaum kafir. Atau orang-orang yang menentang bahwa kiamat itu ya pas lu mati gitu. Itu ya kiamat gitu. Bahwasanya di hari kiamat itu nanti akan dibangkitkan kembali. Setelah kiamat sekian ribu tahun kemudian dibangkitkan lagi kan begitu. Semua dalam keadaan bingung. Oh, ternyata kiamat itu ada, meskipun dalam satu hadis seburuk-buruknya umat adalah kalau kita mengalami kiamat kubro itu. Nah, Masya Allah. Saya nggak tahu. Saya kurang paham juga kalau masalah hadis apakah itu doib apa, karena saya tidak ada ilmunya ke sana gitu. Tapi saya pernah baca seburuk-buruknya umatku itu adalah pada kalau betul-betul hari ini contohnya hari kiamat, ya inilah kita adalah seburuk-buruknya umat Rasulullah. Makanya banyak ya beruntung sekali orang yang sudah mendahului kita, yang sudah berpulang. dengan apapun caranya gitu. Itu namanya ilmu hakikah. Baik, punten ini waktunya udah tinggal habis sedikit. Jadi dibatasin sama si Zoom nih. Makasih Jan ya. Makasih atas ininya
Pak Nasuha juga sehat-sehat selalu, Pak. Ustaz. Assalamualaikum, pamit saya. Barakallah.